Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, dalam cuplikan videonya, Haikal Hasan ini memperlihatkan entah kepintarannya atau kebodohannya saudara dalam Tuhan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Masa dia bahas Yesus Kristus tapi dasarnya bukan Alkitab, tapi Al-Quran. Kan ini nggak nyambung, bos. Ya, kalau mau bahas Yesus harusnya dasarnya Alkitab, bukan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, saya tidak tahu apakah ini kepintarannya dia atau sebaliknya kebodohannya dia. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Itu di Bethlehem itu mana ada pohon kurma gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Memang apa urusannya kalau ada kurma atau tidak ada pohon kurma di Bethlehem? Quran bilang di Jericho, mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak, bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP sudah hatam Injil. Dia tanyalah sama Pak Usana. Yang bilang Yesus lahir di Bethlehem adalah cerita Konstantin, cerita Paulus. Al-Quran tidak. Al-Quran bilang Yesus lahir di Jericho. Buka surat Maryam. Quran bilang Jericho. Maryam sholat, Maryam zakat, Maryam menjaga Nabi Isa. Wah, seterusnya. Ya Mas ya? Oke. Jadi nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ada kayak nggak ada. Kenapa? Karena Bethlehem bukan tempat lahirnya Yesus. Memang dulu kita diajarin begitu. Lahirlah Yesus di Bethlehem. Marilah mari Tuhan yang bersama. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Apal gue. Sembah dan puji dia yang raja. Marilah. Mengingatkan masa jahiliyah. Itu kan lagu yang dibuat, yang digubah dari surat Paulus. Quran nggak bilang gitu. Mari kita buka mulai ayat yang ke 20 deh. Coba baca 21, 22 baca. Quran bilang di Jericho, mas. Nggak ada hubungannya sama Bethlehem. Ngawur tuh anak. Kalau ketemu saya, gue lalap itu anak, bener. Gue lalap beneran tuh anak. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristen, ngaku cerita tentang Kristen. Tanya dia udah pernah baca Injil sampai habis belum? Tanya. Adu sama saya. Sejak SMP sudah hatam Injil. Bukan apal ya, hatam. Sejak SMP. Ayo baca udah. Siapa yang ketemu? Mulai ayat yang ke-20 aja. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan di video tadi. Ya, dia membahas Yesus, tapi dasarnya Al-Quran, bukan Alkitab. Kan ini aneh, tidak nyambung, bos. Ya, kalau mau bahas Yesus, ya harusnya dasarnya Alkitab, bukan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah ada kisahnya Yesus. Yang ada itu Nabi Muhammad dan Nabi Isa dan juga Nabi lainnya. Ya, tapi kisah Yesus Kristus atau dalam bahasa Inggris Jesus Christ tidak ada tercatat di dalam Al-Quran. Jadi sangat tidak nyambung ketika Haikal Hasan membahas tentang Yesus Kristus tapi dasarnya Al-Quran. Ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya menyesatkan umat. Ya, kalau mau bahas Isa Al-Masih misalnya, bolehlah ambil dasarnya dari Al-Quran karena memang dasarnya Al-Quran. Tetapi ketika lu berbicara Yesus, harusnya dasarnya Alkitab bukan Al-Quran. Tapi anehnya, lucunya Haikal Hasan tadi
ya, bicara Yesus, ngomong Yesus, tapi dasarnya Al-Quran. Ini kan malu-maluin, katanya pinter, ya, katanya sudah baca Alkitab, sudah khatam Alkitab, saudara dalam Tuhan, ya. Tapi ya saya nggak tahu apakah ini kepintarannya atau sebaliknya kebodohannya. Sampai-sampai dia membahas Yesus tapi dasarnya Al-Quran. Sekali lagi tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Jadi kamu bahas tentang Yesus Kristus panjang lebar, ya, kalau dasarnya Al-Quran, ya, tidak nyambung, ya, tidak nyambung, ya. Karena ketika kita membahas Yesus, harusnya yang kita pegang sebagai dasar kita adalah Alkitab. Karena hanya di dalam Alkitab, ya, sejarah Yesus Kristus tercatat. Ya. Memang sudah banyak yang bahas tentang videonya yang ini. Banyak apologet Kristen yang menanggapi beliau, ya, tentang beliau mengatakan ada Injil Korintus, ya, Yesus lahir di Jericho, ya. Tapi yang saya sorot di sini tentang pernyataan beliau ketika membahas Yesus tapi dasarnya Al-Quran, ya. Saudara dalam Tuhan tidak boleh, ya. Kalau mau bahas Yesus silakan, tapi dasarnya Alkitab, biar nyambung, biar tidak menyesatkan umat. Jangan sok pintar tapi ujung-ujungnya ngawur, ujung-ujungnya menyesatkan karena dasarmu sudah salah, ya. Kalau dasarnya, kalau pondasinya sudah salah, bagaimana pembahasannya tidak ngawur, tidak salah? Pastinya ngawur total, ya, salah total, ya. Saudara, harusnya Haikal Hasan ini, ya, fokus dengan agamanya, fokus membicarakan kitabnya yang dia yakini sebagai firman Tuhan, ya. Jangan membahas kekristenan, karena saya perhatikan dia botol, ya, bodoh tolol, ya, ketika membahas kekristenan, apalagi ketika membahas Alkitab. Ada cuplikan videonya yang viral itu, ya, ada Injil Korintus. Masa sih ada Injil Korintus, ya, di mana-mana, bahkan di seluruh dunia ini. Ya, kalau ditanya Injil itu di dalam kekristenan atau dalam Alkitab terdiri berapa kitab? Hanya 4 kitab, bos. Ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, keempat kitab ini disebut Injil. Ya, di luar itu tidak ada Injil di dalam Alkitab. Ya, apalagi kamu sebutkan Korintus sebagai Injil, itu sangat salah. Ya, itu sangat keliru. Itu tidak sesuai dengan pengkanonisasi Alkitab, ya. Jadi jangan bilang kamu sudah khatam Alkitab tapi buta Alkitab, ya. Saudara dalam Tuhan, ya, inilah bahayanya kalau orang membicarakan agama orang lain, membicarakan kitab orang lain, tapi dia tidak mengerti, dia tidak paham. Ujung-ujungnya apa? Ngawur, ujung-ujungnya menyesatkan. Ya, membahas Yesus tapi dasarnya Al-Quran, ini kan salah. Sejak kapan kisah Yesus dicatat di dalam Al-Quran? Tidak ada. Ya, sama halnya kalau Kristen membahas Nabi Isa tapi dasarnya Alkitab, itu pun salah. Atau misalnya Kristen membahas Nabi Muhammad tapi dasarnya Alkitab, itu juga salah. Ya, membahas Nabi Isa, membahas Nabi Muhammad harusnya Al-Quran. Begitu juga dengan Yesus. Itu sangat salah sekali. Ya, tidak benar, tidak betul. Ya. Kalau mau bahas Yesus, pakailah Alkitab. Karena hanya Alkitablah yang mencatat kisah daripada Tuhan Yesus. Ya, sehingga jelas, sehingga ketika Anda menggunakan Alkitab, ya, dan membahas Yesus, ya, dan pastinya sebelum membahasnya saudara baca dong, lu baca Alkitab, dan pastinya saudara menemukan di sana ayat-ayat yang mana Yesus sendiri menyebutkan dirinya sebagai Tuhan. Ya,
Sehingga penjelasan saudara, penjelasanmu tidak salah. Jadi sekali lagi, ya, Babe Haikal di video tadi sangat keliru, sangat salah, dan ya malu-maluin diri sendiri, ya. Malu-maluin dirinya sendiri. Nah, saudara ruang Tuhan, selebihnya saudara bisa tanggapin sendiri. Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.